Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang perilaku biaya aktivitas dalam akuntansi manajemen. Dalam dunia bisnis, perusahaan perlu memahami bagaimana biaya dapat berubah ketika tingkat aktivitas produk berubah. Oleh karena itu, konsep perilaku biaya menjadi penting karena dapat membantu manajemen dalam melakukan perencanaan, pengendalian biaya, serta pengambilan keputusan. Baik, untuk memulai pembahasan, saya, Ikrimah Zulkabalkis, akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian perilaku biaya dan jenis-jenisnya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah konsep yang menjelaskan bagaimana biaya berubah ketika tingkat aktivitas atau output berubah. Pemahaman mengenai perilaku biaya sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu manajer dalam merencanakan kegiatan operasional serta mengendalikan biaya yang terjadi dalam proses produksi. Nah, secara umum, perilaku biaya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam tingkat produktivitas atau aktivitas. Artinya, walaupun jumlah produksi meningkat atau menurun, total biaya akan tetap sama dalam periode tertentu. Contoh biaya yang tetap antara lain sewa gedung, sewa mesin, gaji manajer. Nah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Ica Novela, mengenai biaya variabel dan biaya campuran. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung dan proporsional dengan perubahan tingkat produksi. Artinya, jika jumlah produksi meningkat, maka biaya variabel juga akan meningkat. Dan jika produksi menurun, maka biaya variabel juga akan menurun. Contoh biaya variabel antara lain bahan baku, listrik, dan air. Selanjutnya, terdapat biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki 2 komponen sekaligus, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya dalam gaji agen penjualan terdiri dari gaji tetap dan komisi penjualan. Gaji tetap termasuk biaya tetap, sedangkan komisi penjualan termasuk biaya variabel. Next, dalam memahami perilaku biaya, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah cost driver atau penggerak biaya. Cost driver merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya dalam suatu aktivitas. Selain itu, terdapat juga 2 jenis sumber daya dalam aktivitas, yaitu yang pertama adalah sumber daya fleksibel, yaitu sumber daya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti bahan baku. Kedua, sumber daya terikat, yaitu sumber daya yang telah disediakan terlebih dahulu melalui kontrak, seperti sewa gedung atau tenaga kerja tetap. Selanjutnya, teman saya Raihan Mardi akan menjelaskan mengenai metode pemisahan biaya campuran. Padanya dipersilahkan. Terima kasih Ica. Biaya campuran perlu dipisahkan menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel agar dapat dianalisis dengan lebih jelas. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk memisahkan biaya campuran, yaitu yang pertama, metode tinggi rendah, high-low method. Yang kedua, metode scatter plot, dan yang ketiga, metode kuadrat terkecil atau regresi. Metode-metode ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam menentukan hubungan antara biaya dan tingkat aktivitas secara lebih akurat. Sebagai kesimpulan, perilaku biaya merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara biaya dan tingkat aktivitas dalam suatu perusahaan. Perilaku biaya terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Selain itu, biaya campuran dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa metode seperti metode tinggi rendah, scatter plot, dan regresi. Dengan memahami perilaku biaya, manajer dapat melakukan perencanaan, pengendalian biaya, serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.